Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang kawan-kawan semua di forum kecil ini. Ini namanya forum Pombel, kelompok belajar sekolah kita yang namanya satu. Panjangannya Bu Irma masih ingat? S. Apa Bu Irma? Yang ingat semangat. Semangati. Oke. Ya pokoknya nanti kita lihat lagi ya. Kali siswa satu. Punya unik Pak, unik dan kreatif. Iya. Kenapa di guru bertanya lo menjawab? Saya terampil Pak. Terampil. Oke. Anda lupa. A-nya lupa. Oke. Ya A itu lupa. A lupa. Baik kawan-kawan semua yang saya hormati, Pak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Pak Dendi, kemudian Bu Waka Kurikulum, kemudian Tata Usaha, dan ibu-ibu, kawan-kawan semua, rekan sejawat. Iya betul sekali, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan budaya positif. Ini adalah salah satu materi yang dihadirkan dalam pelatihan ataupun dalam pendidikan guru penggerak. Yang pada akhirnya kita semua adalah guru penggerak. Harusnya begitu menurut menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi hari ini kita akan suguhkan satu dari modul yang dipelajari dalam pendidikan guru penggerak, yaitu budaya positif. Ada materi yang lebih penting sebenarnya, nggak kalah penting dari ini, yaitu bagaimana menyusun visi dan misi pembelajaran di kelas, ataupun juga dalam skala besar menyusun visi sekolah. Ini sebenarnya penting bagi kita sebagai guru supaya siswa kita lebih terarah, lebih mudah mendapatkan pembelajaran dari kita. Dan selama ini kan berkembang paradigma kita bahwa mengajar itu kadang capek. Bahkan di dalam kelas kita kadang-kadang, jangankan siswa yang bosan, kita pun juga ikut bosan ini. Kadang-kadang kita ikut siswa permisi sekali, kita 2 kali keluar dari kelas kan. Kadang-kadang karena bosannya kita main HP di kelas. Nah, ternyata mudah-mudahan setelah kita belajar tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, mudah-mudahan kita bisa berubah, siswa kita bisa berubah, sekolah kita juga bisa berubah. Itu harapannya. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang penerapan budaya positif. Boleh jadi minggu atau 2 minggu ke depan, Ibu salah satu dari kita yang menyampaikan materi lain. Kita berganti-gantian akan menyampaikan materi dalam Pombel. Oke Ibu-ibu. Oke. Sekarang kita buat kesepakatan belajar dulu. Oh, ice breaking dulu. Iya betul sekali. Ice breaking kita minta pada salah satu duo Bu Irma ini. Irma lama atau Irma baru? Irma lama ya. Silakan Bu Irma lama. Aman, Wani Piro aman. Iya, collab dua-duanya. Silakan Bu Irma. Ice breaking. Yang tadi tuh apa? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Ayo ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Ayo. Coba lagi ya. Satu, 2, 3, 4, 5. Lagi. Awal untuk pegang mic. Jadi mak. 1, 2, 3, 4, 5.
Oke ya. Cermat istimewa, ku duduk di muka gitu ya. Kayak pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, baik cermat istimewa, ku duduk di muka. Usir yang sedang menjadi mudah supaya baik jalannya. Oke. Sedikit malam. Awak pelupung. Oke, pelajar Pancasila. Bahwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, Kreatif dan bernawar kritis. Kritis ya? Bernawar kritis. Kritis. Makanya di sini belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, guys. Oke. Banyak speaking, lupa materi. Oke, lanjut, kita kesepakatan belajar dan hal seperti ini juga harus kita terapkan sebenarnya di kelas-kelas kita kan. Ya, kalau ada usulan nanti kita tambah di bawah. Ini kita semua akan mendengar dengan baik-baik saat teman sedang menjelaskan, baik nanti saya ataupun ibu-ibu. Karena konsep kita diskusi. Kemudian kita akan berpartisipasi aktif dalam diskusi ini. Kita akan memberikan pendapat dan ide-ide baru. Mudah-mudahan kita akan belajar dari kesalahan dan terus berusaha untuk memperbaiki diri. Sepakat? Sepakat? Kita lanjutkan. Masih lagi Pak. Ya. Enggak, kalau dalam belajar makan-makan Boleh kalau ada. Nanti tolong Bu Bendahara ya di ya. Sambil ngopi, sambil makan nasi padang kan. Akhirnya non belajar. Oke. Tujuan umum belajar hari ini adalah meningkatkan pemahaman kita tentang konsep budaya positif dan pentingnya penerapan di sekolah kita. Kemudian membekali kita sebagai guru dengan pengetahuan dan keterampilan praktis untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Kemudian memotivasi kita sebagai guru untuk terlibat aktif dalam upaya mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Kemudian menyusun rencana aksi bersama untuk menerapkan budaya positif di kelas masing-masing. Insya Allah Ta'ala. Kemudian sebelum kita mulai lebih jauh, kita ingat dulu peran guru berdasarkan pemahaman kita terhadap konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, karena kita sekarang kan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu diilhami dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana prinsipnya adalah ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun kasa, tut uri handaya. Pasti kita semua ingat. Kemudian nilai dan peran kita sebagai guru, nilainya adalah nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Yang mana? Yang tadi itu. Nanti kita searching. Ya. Dan ibu-ibu yang baru lulus P3K, nanti akan ada pelatihan biasanya di setahun berjalannya ini Bu Siti kan. Dan korpelu kita pada beberapa tahun ke depan itu adalah korpelu berakhlak. Berakhlak itu singkatan dari beradaptasi. Ini Bu, apa lagi Bu? Saya pun lupa. Jadi berakhlak itu dari kepanjangan dari adaptasi, beradaptif, kemudian kolaboratif, kemudian inovatif dan lain sebagainya. Nanti ibu-ibu akan mendapatkan pelatihan itu. Kalau CPNS kemarin namanya Latsar kan. Kalau Bu Siti kemarin apa namanya Bu?
Olah, Ibu situ lah kan Bu? Sudah. Nah, nanti ibu-ibu yang baru lulus P3K juga akan mendapat pelatihan yang sama. Kemudian peran kita sebagai guru menurut Ki Hajar Dewantara adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong ekosistem pendidikan sekolah, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Mewujudkan kepemimpinan peserta didik ini contohnya ya kegiatan OSIS yang kita lakukan. Anak-anak kita alhamdulillah tahun ini OSISnya sudah berjalan saya pikir cukup maksimal. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan lebih bagus lagi. Oke Ibu dan Bapak-bapak yang berhadir dalam kesempatan kita ini. Konsep budaya positif yang akan kita pelajari adalah tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga, restitusi. Ibu Bapak, rekan-rekan yang saya hormati, ini akan kita pelajari sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita sebagai guru yang lebih. Amin ya rabbal alamin. Ini dia pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Boleh nanya Pak? Nah, sebenarnya saya yang mau nanya tadi sebelum Ibu nanya. Ibu-ibu, kawan-kawan semua pasti sudah ini ya kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ada nggak ibu-ibu yang bisa menjelaskan kepada kita sih? Masuk keluarkan duit. Hadiah nih Pak. Paradigma saya nggak tahu apa paradigma. Cara pandang. Oh, cara pandang. Iya. Dapat hadiah. Yang bisa jawab. Dapat hadiah. Bisa megang duit ini nanti. Bu Irma, silakan Bu Irma. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran saya Pak. Iya, silakan Bu. Pembelajaran berdiferensiasi itu berbeda-beda caranya Pak, antara orang misalnya siswa satu yang mampu dan tidak mampu. Proses atau metodenya kita bedakan cara pembelajaran. Masya Allah. Hampir hilang duit 50.000. Hampir hilang duit 50.000. Ada lagi Ibu? Jangan-jangan tutornya kalau bisa ngerti karena kakak Jangan-jangan tutornya nggak ngerti kan? Makanya saya lempar pertanyaan ke Ibu. Ada lagi Ibu-ibu? Oke, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan. Sebenarnya ini kan udah jawaban nih. Peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini yang dimaksud Ibu. Oke, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, ketika kita menyuguhkan pembelajaran kepada siswa kita, itu harus berdasarkan dua hal yang kita perhatikan. Menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya, kalau kita pakai cara kita dulu, zaman kita udah berbeda, ya kan? Kemudian kodrat alam itu ya sesuai dengan kondisi keadaan di sekitar kita. Bagaimana budaya kita, bagaimana karakteristik di daerah kita, itu harus kita sesuaikan dalam pembelajaran di sekolah. Karena kalau tidak begitu, kata Ki Hajar Dewantara, itulah banyak miskonsepsi antara kita dengan siswa di kelas. Awak na iko, siswa na iko. Jadi tidak jumpa. Kemudian kita akan lihat nanti mungkin beberapa kesalahan kita selama ini mengajar dan membuat aturan-aturan yang memaksa siswa untuk mengikut apa yang kita inginkan. Kecil lah ibu. Nah ini dia, miskonsepsi tentang teori kontrol. Selama ini, inilah yang kita lakukan di kelas ibu, bapak-bapak. Termasuk siapa? Bu Irma? Bu Eni? Oke, miskonsepsi kita tentang teori kontrol. Ini selama ini yang kita lakukan di sekolah ataupun di kelas. Ilusi kita, guru itu mengontrol murid, ya kan? Kemudian ilusi kita bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat menurut kita, ya kan? Pokoknya
murid kita mau ngantuk di sekolah, di kelas gitu kan. Tiba-tiba rumah kuduk ya. Pang gitu. Itu menurut kita itu bisa mengubah dia gitu kan. Nah, ini dia. Kemudian bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Anak awak cabut atau merokok mamanya kan gitu. Memang kurang ajar banyak kata awak mamanya. Ikut pasti pengayah bang. Nah, sehingga murid kita merasa bersalah. Selama ini menurut kita itu adalah hal yang benar kita lakukan di sekolah kita. Tapi kita lihat nanti apakah ini benar atau efektif atau tidak. Insya Allah nanti materiku akan membimbing sampai ke sana. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kan gitu kan prinsipnya kan. Anak-anak itu, Maiko, Maiko. Ya kan gitu. Gitu selama ini kita begitu. Maka kita lihat sebenarnya hal-hal ini adalah miss di dalam pembelajaran yang kita lakukan. Miskonsepsi. Nah, yang seharusnya kita mengubah paradigma kita atau cara pandang kita dari stimulus respon kepada teori kontrol. Bahwa realitas kita itu sama, betul, memang betul. Tapi seharusnya realitas kita dengan murid itu berbeda. Yang kita lakukan itu kebanyakan kan kebutuhan kita, bukan kebutuhan murid. Namanya, baik sampai Riko ya, itu kan kebutuhan kita kadang-kadang. Sebenarnya bukan kebutuhan murid. Maka kita lihat nanti, inilah yang akan kita ubah paradigma kita ubah dari stimulus respon ini kepada teori kontrol. Semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut paradigma stimulus kontrol, teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang mencuri atau anak-anak awak kena cabut, ngantuk. Mungkin dia punya tujuan tersendiri. Bukan berarti dia kadang-kadang jengkel dengan kita atau bosan dengan kita kan. Dia punya tujuan tertentu. Kadang-kadang itu yang tidak kita pahami, sehingga kita melakukan stimulus respon. Ngantuk anak tuh, pang, diseliangan, hilang ngantuk. Lanjut. Kita masuk ke disiplin positif. Koncang-koncang ibu-ibu. Karena kalau 2 jam nanti honornya mahal. Ini yang bayar honornya bukan pemateri yang dibayar, penonton yang Nggak, nasi kuning. Siapa yang tanggung jawab bawa nasi kuning? Nggak ada. Mana? Nah, atau nasi putih dimakan keluarnya kuning atau itu? Lanjut ibu-ibu. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang dijelaskan. Jadi materi ini nanti mengarahkan kita membuat sebuah kesepakatan dengan siswa kita, bukan peraturan namanya, tapi kesepakatan. Karena dengan kesepakatan itulah siswa kita nanti menjadi sadar ketika melakukan sesuatu, atau ketika dia melanggar dari kesepakatan itu, dia bukan sanksi namanya, tapi konsekuensi. Karena kesepakatan itu dia yang buat, berarti dia juga wajib menanggung konsekuensi. Bukan hukuman, bukan sanksi. Selanjutnya ya ibu. Ini dia. Oh, tapi sebelumnya kita kesini dulu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, itu ibu, kesadaran, bukan keterpaksaan, serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Jadi murid kita nanti kita suruh ngerjakan PR bukan karena takut dengan kita, tapi dia sadar sendiri bahwa ketika dia mengerjakan PR ada pengetahuan yang baru mungkin yang dia dapatkan. Bukan kalau dia tidak sadar dengan itu, maka PR itu kadang-kadang dia paksa membuatnya, atau sampai di sekolah dicontohin menyukawan. Karena apa? Karena tidak ada kesadaran. Maka tugas kita adalah menumbuhkan kesadaran itulah ke murid-murid awak. Nah, melalui disiplin-disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu ibu, keadilan, keselamatan, yang umum lah yang kita ketahui, ya kan?
tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, berprinsip, integritas, dan lain-lain. Kebutuhan dasar manusia. Apa ti kebutuhan dasar awak sebagai manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Coba wak tengok ibu-ibu, nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dia dari suku bangsa apapun, agama apapun, bahasa apapun, maupun latar belakang. Inilah ya, profil pelajar Pancasila. Maka nanti pembelajaran kita akan mengacu ke situ. Di sini dan di sini keterampilan hidup. Ini kita skip aja ya, ini mudah dipahami sebenarnya. Oke, Pak Guru. Oke, motivasi perilaku manusia. Ini motivasi perilaku manusia ini baik awak sebagai guru maupun siswa sebenarnya terangkum dalam 3 hal ini. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, maka dibuatlah sebuah aturan yang menghasilkan hukuman. Anak-anak wak tidak ngantuk di kelas, kadang-kadang di latar belakangi takut dihukum. Bukan karena sadar bahwasanya apa yang dia dengarkan dari kita, apa yang dia dapatkan dari kita itu penting. Kemudian kadang-kadang untuk mendapatkan imbalan. Ada murid-murid kita nih, kita tengok minta tolong gitu kan. Dia berpikir dia akan dapat imbalan, makanya nyonaknya. Kalau tidak dapat imbalan, dia menghindar dari kita gitu. Ya kan? Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu motif. Tergoda lah dengan suara anak-anak. Bisa silent nggak dikit? Cat. Terbawa bu, serius. Ingat wak tinggal di banyak ladang anda bu, serius. Nggak. Cat suruh apa Cat? Mute. Nggak, suruh nyanyi. Ambil aja dulu. Suruh nyanyi pakai headset ya. Oke. Coba kita tengok ini Ibu. Hukuman. Iko yang mana yang biasa lakukan di kelas ya? Pertama hukuman. Hukuman itu biasanya tidak terencana, tiba-tiba menurut selera kita aja. Ngantuk pajak tepang gitu kan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Jadi kadang-kadang ada pula sebagian kita murid tertentu nanti melakukan kesalahan yang sama, cuma hukumannya berbeda, ya kan? Makanya hukuman ini seharusnya kita hindari di kelas. Mau apunya Pak Guru? Nah itu tiko, ikuti. Budaya itulah yang akan buat beko di kelas. Bukan hukuman namanya, tapi kesepakatan. Sifatnya hukuman ini bersifat searah dia. Umumnya dari awak, ya kan? Mencatat di tengah panih lah, ini bu. Kan gitu biasa. Lari lah gitu kan, lari di keliling lapangan, ya kan? Dia tak terukur. Kadang-kadang menurut selera kita aja. Murid-murid itu tidak tahu dia konsekuensi yang akan dia terima nanti kalau dia melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak terencana gitu. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Yang parah itu kadang-kadang adalah hukuman psikis. Kita caci maki anak-anak juga. Kok sobek kemalih lah, losok lah, ayah bang macam videonya. Nah, kadang-kadang lah mau ras tertentu kadang-kadang kan. Kalau konsekuensi yang kita terapkan di kelas, dia terencana, disepakati sesuai peraturan. Kalaupun nanti siswa kita melakukan kesalahan, dia tahu konsekuensi yang dia dapat. Maka hal ini nanti akan coba kita terapkan di kelas-kelas kita. Kemudian sikap guru selalu tukang monitor aja gitu. Nah, ada tahapan yang selanjutnya itu restitusi. Tapi saya menilai sebenarnya Ibu, segitiga restitusi itu tidak bisa semudah yang semudah. Dia punya proses-proses yang lama gitu. Oke. Proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Mari kita lihat Ibu-ibu 5 posisi kontrol kita sebagai guru.
Pertama, penghukum. Beko awak tengok awak di posisi mana ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi kita sebagai teman, ada yang tukang pantau, kemudian sebagai manajer. Beko apa namanya itu, refleksikan diri awak gini, posisi awak di mana biasa di kelas, oke? Nah, ikut contohnya. Ada sebuah kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi kita sebagai penghukum, biasanya ikut lagi. Dia akhirnya hormat bendera sejam, itu. Kan? Itu sebagai penghukum. Nah, yang kedua, kasus yang sama tadi maksudnya, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Itu nyok merasa bersalah ya. Anak ngantuk, abang ngantuk tuh ya tiap belajar. Sakit hati apa? Ini merasa bersalah. Nanti awak lihat kita bagian yang mana biasanya. Kalau posisi kita sebagai teman, ayolah ikuti aturan sekolah, ya Pak. Tolong bantu apa? Sekaliku samyang. Sekali ini saja. Sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ikut sebagai kawan, bahasa awak sebagai kawan kepada siswa kan. Kemudian pemantau. Kamu tukang pantau kan. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kan. Nah, itulah pentingnya kesepakatan kelas tadi kita buat. Nah, setelah upacara kamu beli atribut ya, di koperasi, dan jangan diulang lagi. Tapi posisi terbaik menurut saya adalah posisi manajer ini. Iya, apa kamu tahu kesalahanmu? Tahu masalah apa no? Tahu Pak? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu posisi manajer. Kini aku tanya lah kepada kita semua. Kalau aku dari penghukum Bu, aku jujur belah aku konek dulu. Kalau aku biasanya posisi penghukum. Kadang-kadang posisi dua ini yang paling sering saya lakukan di kelas. Penghukum atau membuat merasa bersalah. 5 posisi kontrol guru tadi. Kalau Bu Eni Badri posisi yang mana dalam 5 kira-kira? Barangkali manajer ya, boleh dibaca satu-satu? Nah ini dia. Manajer. Menghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, manajer. Sekali saya sebagai teman juga Pak. Iya, sesekali sebagai teman. Nah, sekali pemantau. nah begitulah seharusnya. Ada saatnya kita sebagai penghukum. Ya, ada saatnya kita membuat. Iya betul. Sefleksibel itulah seharusnya kita. Tapi, iya. Kalau lah pada sakit hati gue penghukumnya nih. Pemantau Pak Kepala. Posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Posisi apa tadi kok? Nah, pembuat merasa bersalah, iya kan? Kecewa dengan abang. Nah, itu merasa bersalah murid jadinya kan? Oke. Ini sanggup lagi. Sekarang kita akan membuat sebuah keyakinan. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ini itulah yang akan saya terangkan. Kemudian bagaimana membentuk keyakinan kelas? Jadi ibu, kawan-kawan semua, mungkin ibu lah melakukan di kelas. Jadi nanti wak di kelas masing-masing, terutama wali kelas, wak tanyakan ke siswa tuh. Jangan kita aja yang membuat apa tuh kesepakatan kelas itu. Wak tanyakan ke siswa. Iko dalam setahun ke depan atau 1 semester ke depan, kalian maunya kelas ini seperti apa? Nah, mak ditulis nanti. Agi orang tuh koteh pop it kan? Aku jangan ada yang telat, umpamanya. Masuk tepat waktu. Biarkan siswa kita yang ini, yang merancang apa nantinya ke depan. Itulah keyakinan kelas. Kalau anakku Pak ikut, kami ikut, nggak ikut. Nah, itulah yang harus kita upayakan supaya kita semua bisa. Kalau dari awal, itulah yang terjadi. Yang terjadi dia tidak sadar. Kalau dari diri sendiri, yang kita harapkan adalah tumbuh kesadaran siswa kita. Karena peraturan aku yang buat, berarti aku yang harus menjalankan. Gitu. Kemudian berupaya membuat pernyataan yang universal.
Yang kita hindari nanti dalam peraturan dalam kesepakatan kelas ini adalah bahasa-bahasa negatif. Kalimatnya wa alihkan kepada bahasa-bahasa yang positif. Kalimat positif ini positif. Umpamanya jangan telat, wa ubah menjadi bahasa yang positif. Apa jadinya? Datang tepat waktu. Itu harus bu, wak tempelkan ke dinding tuh. Beko sepakati dulu apa konsekuensi yang kita dapatkan ketika melanggar aturan ini. Tempel dulu kan. Pokoknya dinding atau penuh tempel menempel. Siapa? Dia po di print bu, spanduk semeter tuh nah. Nah, buat berapa buah gitu kan? Oke, jangan wak suruh dulu siswa buat mandi itu, baru wak salin, baru wak desain di Canva ataupun dicetak. Nah, itulah maksudnya. Dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, ya kan? Kalau umpamanya jangan membuli kawan. Kalau wak positif kan apa jadinya bu? Ya elok. Jangan membuli kawan. Mas saling menghormati, menghargai kan. Dia biasa sudah pembelajaran baru mulai amprah. Oke. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kesepakatan ini dibuat supaya berdasarkan keyakinan. Keyakinan kelas itu maksudnya berdasarkan keyakinan yang universal tadi. Maksudnya kalau saya tidak telat, apa yang akan tumbuh dalam diri saya? Berarti disiplin kan? Disiplin itu kan salah satu keyakinan yang wak pelajari sebelumnya tadi. Keyakinan universal tadi itu. Nilai-nilai kebaikan universal. Disiplin, ya kan? Kalau aku tidak membuli kawan, berarti keyakinan apa yang ada dalam pikiran siswa? Santun kan gitu. Sopan. Keyakinan itu yang akan tumbuh. Itu maksudnya Bapak Ibu. Oke, ini contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota gitulah. Ini sekedar contoh aja. Kalau contoh untuk kelas 7, namanya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu supaya siswa kita tidak mengambil pena kawan, minjam buku tak dikembalikan, kan gitu. Ini ibu. Kalau orang lah balik, lo tentu lah gelisah belati awak. Oke. Speednya kita percepat. Oke. Ini salah satu keyakinan yang tumbuh dalam diri siswa kita yang akan kita harapkan itu hormat. Setelah wabak kesepakatan kelas itu ibu, ya kan? Maka sejatinya yang tampak pada kita nanti, pada siswa kita adalah datang tepat waktu, menyapa teman dengan guru setiap hari, ya kan? Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam. Kadang-kadang lain minjam lupa mengembalikan. Yang harusnya tidak tampak setelah kita buat keyakinan kelas itu adalah sering hadir lambat. Nah, itu yang kita harapkan. Dan selanjutnya Bapak Ibu. Lahisa bulu wati wa, no? Sedikit lagi Ibu. Ini tugas kita sebagai guru yang seharusnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan siswa, memberi nilai, mengatur kelas dan lain sebagainya. Dan tugas murid ini. Jika semua budaya positif tadi kita lakukan, inilah yang kita harapkan terjadi di kelas-kelas. Nah, yang bukan tugas kita menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar, memaksa siswa untuk belajar. Belajar mana? Belajar mana? Sampai kaki main gocek datek palu kan itu. Merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan. Kemudian selanjutnya lah Ibu. Ya, apa Ibu Irma?
Nggak ada sini sampai minta honor lebih, gitu kan? Baik, itu Bu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini itu sebenarnya banyak peran wali kelas, terutama peran guru BK, terutama peran apa itu juga kesiswaan. Untungnya di SMP kita sebenarnya tidak ada jabatan wakil kesiswaan. Di SMP sebenarnya tidak ada. Yang lain di SMA. Cuma dia awak ku lain namo, tapi tidak ada legalitas. Gitu. Segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika murid kita melakukan sebuah kesalahan ya Bapak Ibu Ibu, jadi kita tidak langsung menghukum ataupun memberi sanksi kepada murid kita. Jadi prosesnya banyak. Pertama, menstabilkan identitas. Pamonyo anak wak cabut, ya kan? Bawa dulu, sikoman dulu. Sini kamu dulu, bahasa Indonesia. Tiba-tiba kita langsung hukum, tidak. Prosesnya menstabilkan dulu identitasnya. Tanya dulu. Wah, agihnya pemahaman. Kalau kamu buat kesalahan itu sebenarnya wajar. Gitu kan? Berbuat salah itu wajar. Setiap orang punya kesalahan, namanya gitu ya. Itu kalimat-kalimat pembuka yang mungkin bisa kita pakai ketika kita memanggil siswa kita yang bermasalah. Aku pernah juga di posisi abang itu ya. Nah, gitu. Saya juga pernah seperti kamu. Nah, jadinya namanya nyalanya tuh Bu. Ketika wak panggil, namanya nyalanya itu kan gitu. Lanjut setelah itu apa? Setelah itu validasi tindakan yang salah. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Baru wak masuk ke situ. Apa aja bang cabut tadinya kan gitu. Apa alasan kamu cabut tadi? Jadi tidak serta-merta kita langsung memberikan hukuman. Selama ini kan kita begitu ya. Terutama saya sendiri. Bapak-bapak ini pemarah dikit. Ibu-ibu ini ke ibu-ibuan dikit ya. Yang terakhir validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal ikut tadi kan ya. Oh, yang tadi. Lain satu tahapannya ibu. Ikunya menanyakan keyakinan. Nah, inilah pentingnya keyakinan yang kita buat ketika awal tadi. Ya. Nah, itu terakhir kok. Kemudian terakhir. Inilah keyakinan yang perlu kita buat di waktu kelas. Kesepakatan yang kita buat. Momennya tidak telat, tidak mudik kawan, tidak cabut seolah-olahnya yang telah kita sepakati di kelas. Kemudian wak tanya balik. Kalau dia melanggar, wak tanya balik. Kalau abang bubek meditunya, kalau kamu cabut, apa manfaatnya untuk kamu? Tapi kan masalah seperti ini tidak selesai sekali wak buat meditu, karena psikologi murid awak di situ berbeda juga. Iya, banyak terjadi ya. Itu dia ibu. Jadi dalam konsep pembelajaran ini kok, yang kumer-kumer kok, kurikulum merdeka, kita berusaha tidak membuat aturan tapi kesepakatan. Dia harus melibatkan antara seluruh warga sekolah. Baik awak. Kalau tadi kan kesepakatan kelas namanya. Nanti di atas itu ada kesepakatan sekolah. Nah, kesepakatan sekolah dulu apa? Kalau siswa seperti ini, apa konsekuensinya? Jadi itu harus melibatkan siswa kita juga, supaya siswa kita sadar bahwasanya apa yang dilakukan adalah apa yang disepakati, apa yang dilanggarnya, apa yang dia telah tetapkan. Kalau biasanya kita kan sepihak, apa harus masih kok? Apa masih kok? Nah, itulah miskonsepsi teori kontrol tadi. Bahwasanya teori-teori seperti itu sebenarnya miss di dalam pembelajaran kita atau pendidikan di sekolah. Begitu ibu-ibu. Ada pertanyaan? Itulah habis kok. Slide-nya kok. Tidak ada. Tidak ada. Berarti sukses materi ya. Ada pertanyaan ibu-ibu? Kalau tidak ada, ya. Bisa diulang pertanyaannya Bu? Oke. Status aslinya apa? Oke. Nyanyi dulu.
Nanti ya Bu. Begini Pak, kalau mungkin ini kan peraturan untuk dalam kelas ya kan, khususnya wali kelas menangani anak gitu kan. Di samping itu ini pertanyaan mungkin agak melenceng ya Pak. Begini Pak, akhir-akhir inilah anak-anak tuh semangat belajarnya memang nggak ada Pak. Bagaimana caranya? Ini Bapak tutor kan, saya pengen inilah tanya gitu kan biar Bapak bisa jawab. Gimana caranya anak tuh dapat sedikit jadilah Pak niat belajar, niat ingin tahunya gitu. Ada gitu. Mungkin dari saya pribadi guru pun mungkin kurang ini juga. Cuman terkadang ada semangat, cuman karena anak itu tadi tidak ada timbal balik, semangat itu juga hilang gitu ah. Jadi saya mohon pencerahan. Terima kasih Pak Gun. Ya, orangnya aja yang buka, Pak. Ini kalau begini harusnya dihonor ini. Untuk bertanya aja harus dihonor. Jadi Ibu, jadi sebenarnya kan budaya positif ini sebelum harusnya mempelajari modul ini ada satu modul yang penting untuk kita terkait dengan pertanyaan Bu Wardah. Jadi adalah menetapkan visi belajar murid. Jadi visi belajar murid itu dilihat berdasarkan hal-hal positif yang ada di sekolah, di kelas awak. Pamunya anak-anak wago suka apa? Sukanya pamunya kalau belajar dengan cara A dia semangat, kalau belajar dengan cara B dia tidak terlalu semangat. Maka dari situlah kita merancang sebuah visi belajar bersama dengan murid. Mudah-mudahan di minggu selanjutnya bisa Wak jelaskan tentang visi. Kemudian itulah pentingnya kita singgung tadi pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Artinya pembelajaran itu ya. Bu Irma, kok tutup lagi Bu Irma? Tahan dulu ya. Pompan dulu. Terekam Bu deh. Baik Ibu, terima kasih atas partisipasinya kesempatan kali ini. Kombel kita tunggu sertifikatnya terbit ya. Nanti kita isi absensi menyusul nanti setelah kita isi, insya Allah dalam 2-3 hari ke depan kita akan silakan Ibu. Yang telat hadir sertifikatnya lambat keluar ya. Iya, asal dapat nggak masalah. Tapi biasanya Dia menanggung. Jadi ibu-ibu sekalian aja kita sepakati. Ini kombel kita kan baru sekali nih mengadakan ini seperti ini kan. Kita buat 2 minggu sekali, terlalu sering apa terlalu jarang? Banyak dong. Pas. Oke, minggu selanjutnya siapa ibu-ibu yang bisa menjadi pemateri? Mungkin masuk yang akhirat itu Kita tidak berdasarkan sertifikat Bu, kita sedang semangat. Satu semester 2, Masya Allah. Ya, jangan maksudnya kegiatannya terus sertifikat. Siapa 2 minggu depan? Ada ibu-ibu? Iya, kita sesuaikan maksud ini kesepakatan kelas kita buat atau apa visi kelas, visi belajar yang berkaitan dengan inilah. Visi. Ini nyambung Bu. Kalau aku prakteknya gimana sih caranya dalam kelas itu? Gini aja lah, pembelajaran berdiferensiasi aja lah. 2 minggu ke depan. Ya, pembelajaran berdiferensiasi. Siap Bu Irma? Siap Bu Irma ya? Oke, pokok palu. Oke, demikian Ibu perjumpaan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita sambung jam 1:30. Terima kasih siang dulu. Oke? Harapan palsu semua.
Oke, waktu itu lebih Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon Bu. Calon Bu Bini Tigu. Lah, makasih ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Perdamaian dan Malila. Perdamaian. Sakit ya? Oke, semuanya udah sarapan? Udah sarapan. Mungkin ada yang puasa Senin ya, karena hari ini hari Senin. Zul puasa Senin, Zul? Alhamdulillah. Pasti yuk. Puasa yuk. Pagi-pagi ngolong yuk. Oke, hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa? Keyakinan kelas. Ada nggak yang mau bertanya tentang apa itu keyakinan kelas? Siapa? Zul? Apa Zul? Apa itu keyakinan kelas? Baik, coba simak semuanya ya. Jadi keyakinan kelas itu seperti peraturan kelas. Apa? Peraturan kelas. Tapi kalau namanya aturan kan biasanya dibuat oleh Bapak Ibu guru kan di kelas kalian. Dan itu seperti satu arah. Maksudnya peraturan itu hanya Bapak guru yang membuat. Sementara kalian sendiri belum tentu lagi mau melaksanakannya gitu. Karena apa? Karena itu satu arah. Nah sekarang kita nggak buat peraturan, kita buat keyakinan atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini fungsinya nanti adalah untuk agar kalian semua yang membuat aturannya sendiri, yang membuat kesepakatannya sendiri, nanti kita sepakati bersama-sama, terus kita jalankan bersama-sama. Dari kesepakatan yang kita buat itu, kalian mengerti bahwa kesepakatan yang kita buat itu kalian yakini akan membentuk diri kalian menjadi lebih baik, atau kelas kita ini menjadi lebih baik lagi. Tapi nanti Bapak minta kita semua menghindari kalimat-kalimat negatif. Yang kita tulis itu adalah kalimat-kalimat positif. Apa contoh kalimat negatif? Nah, bukan. Maksudnya kalimat-kalimat yang memakai kata tidak atau jangan. Umpamanya, kalian maunya kelas kita ini seperti apa ke depannya? Oh, kalian buat umpamanya, jangan telat masuk. Iya kan? Jangan telat masuk. Kalau kita jadikan jadi kalimat yang positif bagaimana? Disiplin, bagus. Nah, tepuk tangan untuk Zul dulu. Disiplin, bagus Zul. Oke, bagus. Umpamanya kalian mau ke depannya kita tidak saling membuli. Jangan membuli kawan. Kalau kalimat positifnya gimana? Hah? Jadi nanti kita tulis itu tidak memakai kalimat negatif, tetapi kalimat positif. Hindari kata jangan, hindari kata tidak. Umpamanya jangan suka membuli kawan, berarti bahasa Indonesianya atau bahasa dengan kalimat positifnya saling menghargai. Itu ya. Jadi kedepannya Bapak ingin ada ide-ide kalian semua untuk keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas ini supaya kelas kita lebih baik ke depannya. Ya. Pokoknya semua kalian harus memberikan satu kesepakatan atau keyakinan kelas yang akan kita jalankan untuk beberapa semester ke depan. Nah, itu ya. Oke. Sekarang Bapak akan bagikan kertas. Kertas ini nanti kalian akan dapat satu per orang.
dan kalian tuliskan satu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang ingin kalian tulis. Satu keyakinan kelas, satu kesepakatan kelas yang ingin kalian realisasikan atau kalian lakukan untuk kedepannya. Satu kelas ini kita sepakat nanti. Jadi setelah ini, setelah Bapak kasih ini, kalian tulis, kalian pikirkan, aku maunya kelas ini happy, umpamanya kan gitu. Boleh aja kalian tulis happy. Aku maunya kelas ini saling membantu, aku maunya kelas ini tidak ada yang saling mencontek. Tulis aja sih. Ya, setelah ini nanti ditulis, kalian tempel di sini ya. Tempel di sini, oke? Setelah itu nanti baru kita tengok mana yang sama kita kelompokkan. Paham? Oke, sekarang bantu Bapak bagikan ini siapa? Emil dan Zul. Bagikan ya, satu orang dapat satu. Jalan videonya siapa? Oke, Pak akan ambil. Ya, buat namanya ya. Oke, lebih nggak apa-apa pegang. Udah dapat semua? Sekarang tulis keyakinan atau kesepakatan yang satu aja ya, yang ingin kita laksanakan beberapa semester ke depan atau 1 semester ke depan. Pikirkan yang bagus-bagus ya. Buat namanya tuh. Ya, nama kelasnya 7A. Setelah ditulis, nanti tempel di sini lemnya ya, di dekat api. Enggak usah. Usahakan memakai kalimat positif ya. Sudah? Kalau sudah, tempelkan di depan. Kalau sudah, tempelkan di depan. Ya, tempel di sini ya, ini adalah lemnya. Satu aja. Yep. Ya, tempel situ. Bagus. Riko. Lemnya dikit aja. Lemnya di satu titik aja konsep. Nanti gantian ya. Oke, lah. Terus disambung. Nah, yang udah kembali ke tempat duduknya. Apa dong? Sudah semua? Hah? Apa tuh? My God. Udah duduk dulu semua. Ya sudah, silakan duduk. Sedikit aja Sally. Gak usah banyak-banyak. Oke. Masih jalan videonya deh. Udah semua?
Nah, mari kita tengok ya. Ini kesepakatan kelas yang ingin kita wujudkan 1 semester ke depan atau 1 tahun ke depan. Ini dari Riko, aku mau kelas 7A bersih. Sepakat? Sepakat ya? Baik. Aku mau kelas 7A bersih, sama dengan Ahmad Syahrizal, sama. Ini bisa satu kelompok nih. Kata Yupita, saling menghargai. Sepakat? Sepakat ya? Miltra, saling menghargai juga, sama. Andika Kurniawan, saling menghargai. Maira, saling menghargai. Menjaga kebersihan lingkungan, bagus. Kelas ini saling menghargai. Si Jatasha. Tika, saling menghargai teman. Aisyah, saling menghargai teman juga. Banyak nih. Azi, kelas ini menjadi rapi dan bersih. Nah, bagus nih. Regina, aku ingin kelas ini saling membantu dan menghargai. Bagus. Kelas ini saling menghargai juga, Arisa. Bunga, saya mau kelas ini saling menghargai juga. Shirley, aku ingin kelas ini menjadi cantik dan indah. Tepuk tangan untuk Shirley. Berarti kalau cantik dan indah gimana caranya, Shirley? Dihias ya, Shirley ya. Siapa nih? Iya. Aku mau kelas 7A ini disiplin dan saling menghargai. Bagus ya. Raffi Ahmad ingin semua siswa rajin belajar. Oh, dahsyat. Restu Adit, aku mau kelas 7A disiplin. Bagus juga. Untuk apa, Raffi? Untuk apa? Tara, saya ingin kelas ini saling menjaga kebersihan. Bagus ya. Erdi, aku ingin saling menghargai teman berbeda agama. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Erdi. Aku mau kelas 7A menjaga nama baik sekolah. Dahsyat. Siapa ini? Ahmad Zuhri. Luar biasa. Calon kepala sekolah. Tepuk tangan untuk Zuhri. Randy, aku mau kelas 7A disiplin dan saling menghargai juga. Bagus ya. Terus aku ingin kelas ini saling menghormati semua teman. Bagus, Ferdi. Demel, saling menghargai juga. Fauzul, saling menghargai. Irda, saling menghargai. Erpandi ya, ingin membuat nama SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu. Saya ingin membuat membawa nama SMP. Kemana dibawa, Pan? Masya Allah, luar biasa, Ipan. Rapi Aditya, aku mau kelas 7A disiplin. Luar biasa. Baik, sekarang Bapak tulis ya. Tadi kan banyak yang sama. Ini kesepakatan kelas kita. Kita tulis sama-sama. Angin. Masya Allah, hampir terbakar ya. Baru Pak tahu, Pak. Oke, sekarang kita tulis sama-sama di sini. Re, masih jalan videonya, Re? Masih ya? Sekarang kita kelompokkan ya. Ini kesepakatan kelas yang kita telah buat. Kesepakatan kelas. Yang mana kita pakai? Ya, yang ini permintaan.
Pertama tadi apa? Saling menghargai. Terus yang banyak tadi saling menghargai ya. Kemudian menjaga nama baik sekolah. Zuhri tadi. Tapi tadi apa, Pi? Rajin belajar. Terus di kebersihan ya, menjaga kebersihan. Makin kecil ya. Oh ya, disiplin juga. Disiplin. Terus apa lagi tadi? Membawa nama, mengharumkan nama sekolah tadi ya, si Ipan ya. Mengharumkan nama sekolah. Ini calon kepala sekolah juga nih. Kemudian tadi apa lagi? RD tadi apa, RD? Hah? Oh iya, menghargai. Oh iya, udah kita masuk saling menghargai aja ya. Berarti ada 6 sepakatan kelas. Setelah kita kelompokkan, ada 6 sepakatan kelas yang akan kita wujudkan untuk kedepannya. Pertama, saling menghargai. Kemudian menjaga nama baik sekolah, rajin belajar, menjaga kebersihan, disiplin, mengharumkan nama sekolah. Tadi dari Sherly juga ingin menjadikan kelas ini lebih indah dan cantik. Menjadikan kelas yang indah dan cantik. Oke. Ini 7 kesepakatan yang kita buat dan yang kalian yakini kesepakatan ini akan membawa perubahan yang lebih baik untuk kita. Siap kita sepakati ini semua? Ya. Sepakat? Sepakat ya. Bapak ulangi kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Pertama, saling menghargai, menjaga nama baik sekolah, rajin belajar, menjaga kebersihan, disiplin, mengharumkan nama sekolah, dan menjadikan kelas ini yang indah dan cantik. Kalau sepakat semuanya, Bapak ingin kita menandatangani kesepakatannya di sini ya. Kesepakatan kelas. Ada lihat pena Pak dari mana? Kesepakatan kelas 7A. Oke. Tanda tangan di sini. Nanti buat nomor, nama, kemudian tanda tangan. Nomor, nama, tanda tangan. Nomor absen. Enggak apa-apa. Ya, maksudnya urutan aja nanti. Nomor, nama. Oke ya, mulai dari Sherly ya, Sher. Buat nomor 1 Sherly gitu. Langsung tanda tangan. Tanda tangannya kok nama Bapak? Oke, lanjut Bunga. Azi. Azi. Aku dapatin.
Aneh pada aku tangannya. Jangan sampai tangan aneh loh. Oke, pendapat belakang ya. Ya udah. Nomor 19. Pan, jangan pan. Pan, ini tanda tangan. Nomor 21 kan. Adik ini. Perkenalkan, nama saya Fauzul Afdal. Saya dari kelas 7A. Saya senang mengikuti kesempatan kelas. Saya Emil Trabuldemi. Saya dari kelas 7A. Saya senang mengikuti kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarti dari 7A. Saya gembira mengikuti kesepakatan kelas 7A. Saya senang mengikuti kesempatan sekelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Febriani. Saya dari kelas 7A. Saya senang dan gembira mengikuti kesepakatan kelas ini Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, bisa menumbuhkan disiplin. Kesepakatan kelas ini dapat menumbuhkan tanggung jawab saya.